semua, selamat datang di setir kanan. Kembali lagi bersama gue di sini, dan di samping gue ini udah ada mobil BMW 320i yang dynamic tahun 2021. Sebenarnya gue nggak sendiri, gue ditemani oleh Chris. Lihat ini Chris di sini. Bukan yang ini kita membahas. Oh enggak dong Chris. Bukan, ya? Kita akan membahas mobil BMW 320i yang dynamic ini. G20 bener banget. So, apa aja nih keuntungan kalau kita beli mobil ini? Apa aja kelebihannya? Bener. Makanya nonton video ini sampai selesai ya. Oke. Nah, Chris, sebelum kita mulai ya, gue mau ucapin dulu terima kasih kepada BMW Tunas yang sudah meminjamkan unit BMW 320i Dynamic kepada setir kanan. Oke, tapi sebenarnya bukannya dealer BMW itu banyak di Indonesia, Mas? Nah, bener banget, Chris. Tapi BMW Tunas ini adalah BMW dealer resmi pertama yang masuk ke Indonesia pada tahun 1984. Dan itu umurnya sudah, kalau di tahun sekarang sudah 38 tahun. Dan terbukti, Chris ya, dengan hadirnya BMW sekarang ini. Iya betul, jadi dari awal tuh dia udah dipercaya banget kali, sebelum ada dealer-dealer yang lain. Bener. Dia sampai sekarang tetap eksis. Jadi emang udah terbukti banget untuk kualitasnya. Dealernya tuh bukan ecek gitu ya. Jadi emang apa bilangnya ya, kredibilitas si terpercaya. Gitu, dan bagus banget. BMW Tunas ini ada 5 cabang, termasuk ini banyak. Yang dari kita Tebet, Chris ya, Tebet head office-nya ada di Hayamuruk, Tomang, Bekasi, dan Bandung. Jadi untuk kalian yang ingin cari atau melihat-lihat mobil BMW, kalian boleh lihat di BMW Tunas ini. Di 5 cabangnya tersebut ada di berbagai kota. So langsung aja kali kita lanjut bahas ke eksteriornya. Kita mulai dari fascia depannya dulu nih, dimana ini ganteng sih. Ganteng banget. Dan ini sih yang bikin langsung terlihat dari grillnya yang membesar ini, Chris ya. BMW banget. BMW banget. BMW. Iya, sedikit paham. Jadi untuk video kali ini gue juga banyak nanya ke dia nih. Ya. Gimana nih? Kenapa grillnya ketutup, Mar? Nah, jadi BMW sekarang ini sudah mempunyai teknologi namanya Active Grill, yang dimana ini nanti bakal bisa terbuka si grillnya ini. Oh, jadi bisa kebuka nih? Dan itu gunanya untuk memasukkan angin ke dalam ruang mesin supaya untuk pendinginan. Dan otomatis juga bisa tertutup untuk membutuhkan aerodinamis. Jadi hambatan angin tuh nggak terbuang sia-sia gitu ya. Jadi udah apa ya, dibilangnya tuh kayak bisa dua fungsi gitu. Dua fungsi dia. Pertama untuk dan juga aerodinamis. Pertama untuk brand identitinya si BMW itu dengan grillnya ya. Iya. Dan ditambah dengan kegunaan fungsi di dalamnya. Nah, ini juga yang bikin kangen sebenarnya. Bener banget. Dimana bentuknya grillnya ini masih normal bisa. Masih normal. Sekalipun bentuknya udah membesar ya. Udah besar, tapi ini masih normal di mata. Masih normal, beda seperti yang M4 dan M3 yang sampai bawah. Coba itu butuh pembiasaan ya, tapi kalau gue pribadi ya, kalau mobilnya kencang, kenapa nggak, Chris ya? Mungkin nanti akan diterima gitu, tapi kalau sekarang mata kita masih terbiasa sama yang ini. Tapi ya it's okay. Lama-lama akan terbiasa. Lama terbiasa juga. Betul. Dan ini apalagi, Chris? Ciri khas dia, lampunya BMW tentunya ya, Mar. BMW itu dengan identik lampu LED-nya. Dia full LED bisa dipakai. Oh iya, meskipun dia belum laser light, karena yang ini belum laser light. Dulu dia laser light sebenarnya. Iya, laser light. Nah, ini yang dynamic. Dia jadi BMW LED doang, tapi tetap gak kalah ganteng dan gak kalah terang. Terang banget ini, bro. Terang banget. Udah cukup banget nih si LED-nya. Jadi dia ada, ini dummy proyektor. Ini proyektor aslinya untuk low dan high beam. Di sini bawahnya ada lampu di RL sekaligus lampu senjanya. Jadi ada 4 di RL-nya tuh ya. Ada 4, dan juga di sini same. Lampu senjanya itu sudah LED juga yang model titik. Udah full LED, dan tentunya di sini fog lamp-nya nggak tanggung-tanggung juga dikasih LED loh. Dan ini kali ya, Mas. Ada seperti air di intake-nya itu ya, di bumper. Untuk aerodinamis. Ini T-shape disebutnya ya, Mas. T-shape betul. Jadi dia ini asli nih, bolong untuk asli pendinginan. Bolongan untuk pendinginan di bagian rem. Betul, keren banget. Desainnya tuh nggak mengecewakan gitu, kayak detail-detailnya di sini nih. Ini tuh kayak ini kalau mata gue melihat ya, ini tuh kayak sirip hiu gitu loh. Benar, kayak sirip hiu. Keren. Dan kalau ini kan yang tipe dynamic, kalau yang M Sport itu lebih sporty banget ya, Chris ya. Yang 320 apa yang 330? 330-nya dong pasti. Karena yang dulu tuh sebelum dynamic ada yang 320 Sport. Betul. Tapi bumpernya sama ya? Bumpernya sama.
Dan ini ganteng banget loh, bener ganteng. Ganteng. Jadi ini BMW yang seri entry level tapi udah mau dewasa jadinya. Iya. Dan salah satu nilai jual mobil ini adalah di harganya itu. Iya. Tahu harganya berapa? On road-nya itu udah di 899 juta rupiah. Ya, jadi wah gila. Apa maksudnya nggak nyampe 900 kurang dikit. Tapi ditambah dengan fitur-fiturnya yang wah udah sama seperti seri 5, seri 7. Hampir maksudnya. Cuman ada dimasukkan. Yoi. Dan kita sekilas aja, kita lanjut lagi ngebahas bagian samping. Bagian sampingnya. Yuk. Oke, sekarang kita bahas di bagian sampingnya ini, Chris. Oke, jadi sebenarnya seri 3 ini kan terkenal soalnya dia compact gitu. Compact banget, sedan compact. Betul, dan emang buat anak muda banget gitu. Bener banget. Tapi sekarang dia dimensinya kayaknya melebar banget nih, Mar. Oke, untuk dimensinya ini, panjangnya nih, Chris, di 4.709 mm dengan lebarnya 1.827 mm dan tingginya ini nih, bisa dibilang rendah, nggak terlalu tinggi banget ya, di 1.442 mm dan wheelbase-nya nih, Chris. Oke. Dari depan belakang nih. Oke. Hampir 3 meter, itu di mana di 2.851 mm. Yang dimana untuk ruang kabinnya pasti lega dan nyaman. Betul. Selain itu handlingnya juga tambah oke harus. Bener banget. Pastilah. Dan dari samping ini detail-detailnya masih oke banget ya, Mar. Masih oke. Di sini ada lekukan-lekukan. Lakukan ciri khasnya sekarang untuk yang si G20 ini. Dan dia velgnya meskipun dia sekarang tambah kecil sebenarnya. Tambah kecil, sebelumnya kan ring 18, Chris ya? Betul, sekarang pakai ring 17. Tapi mungkin benefitnya atau keuntungannya dia jadi lebih nyaman karena ini ban tebal profilnya ini di 50. Iya, jadi lebih nyaman untuk ininya, tapi emang kalau soal bantingan segala macam nanti kita bahas. Kita lagi berkendara tentunya. Bener. Dan selain itu dia nggak ada krum-kruman. Nggak ada krum-krum. Jadi diganti dengan nama istilah BMW itu ada istilahnya M Shadow black glossy-nya. Jadi ini khusus di seri 3. Oke. Ini segala warna black glossy. Dia juga di sini udah keyless entry tentunya, iyalah. Di 4 pintunya ya. Oh iya, di sini ada nih semua nih. Dan sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, sekarang kita di bagian belakang nih. Gimana nih, Chris? Bagian belakangnya keren banget nih lampunya. Kalau kata gua sih udah LED bar di sini. Jadi ini sama kayak punya ini 330 ya, nggak ada bedanya. Cuman di bagian bumpernya aja yang berbeda. Sama udah lengkap, udah ada shark fin, udah ada rear defogger juga tentunya. Dan ini masih ada T-shape-nya juga untuk reflektor. Iya, untuk reflektor dan knalpot asli. Dua asli nih. Nggak pakai fake knalpot lagi. Seperti rival-rivalnya yang suka nyaman-nyaman gitu ya. Kalau ini kan enggak, ini asli-asli. Dan yang spesialnya juga, meskipun dia harganya jadi lebih murah, tapi dia punya fitur yang dulunya nggak ada, tapi sekarang diadain. Dan berguna tentunya. Berguna banget. Kita praktekin. Nah, fitur itu adalah jadi kunci tetap kalian kantongin dan kalian bisa lakukan kick sensor di BMW ini. Jadi udah ada electric power tailgate. Ini yang dulunya tuh cuma pegas gitu, kayak mental ke atas, tapi nggak bisa tutup lagi. Kalau ini dia bisa tutup buka, bisa pakai remote juga. Nah, bisa pakai remote juga, bisa dari tombol sini dan di remote tinggal tekan lama, nanti dia tutup. Nah, kalau akan lepas, dia akan ketahan. Jadi kalian bisa ngeprank teman kalian. Nggak ngeprank, ini tuh sesuai kebutuhan. Iya, maksudnya kalau bisa ngeprank juga nggak apa-apa gitu loh. Udah. Mending kita cobain aja langsung. Yuk. Karena meskipun dia harganya termurah, tapi dia juga bisa parkir otomatis. Yuk kita praktekin langsung. Oke, kita tinggal masuk. Masih kunci. Ayo. Nah, ini udah keyless kok. Ada welcome light-nya di handle pintu sama. Bener banget. Ini ya bawah yang light carpet. Nah, jadi karena kebiasaan pakai mobil Jepang itu kan kalau start engine-nya di sebelah sini ya. Dia di sini. Dia di sini. Jadi kutu nyari mana? Kita di sini. Oke, seat belt dulu. Kita akan coba langsung praktek si parkir otomatisnya. Itu bisa yang mundur sama yang ke samping ya? Betul, paralel istilahnya. Oke, AC-nya udah dual zone, triple zone bahkan ya. Triple zone. Sama yang belakang. Let's go, Mar. Oke, kita sudah maju dan kita akan tes parkir asisnya. Kita mau coba tes parkir. Di sini udah ada mobil Mario, kita jadiin korban. Jadi ada Mazda CX-5 dan Velfire. Jadi kita tes nih apakah BMW ini sepintar itu nge-detect-nya. Betul, kita lihat nih. Jadi dia lagi nge-detect dulu apakah bisa jaraknya pas. Oke, jadi pencet yang parking ini dulu ya, Pak. Parking. Nah, itu dia. ketika udah ada muncul nih, jadi tinggal tekan
Dan kaki lepas, tangan lepas. Gaya banget dia sambil ngerekam. Ya, ini belah BMW. Udah sepercaya itu ya, Mar? Setirnya muter sendiri. Setir muter, nggak gas diinjak rem kaki. sendiri. Tuh, dia bisa ngedetect. Di belakang ada Mazda. Dia lurusin. Canggih. Dia maju lagi, ngepasin. Maju lagi dan set. Wih, keren banget. keren banget kan? Rapi ya? Dan ini bener-bener rapi, jaraknya Rapi juga tuh. dikasih space yang gede. Iya, jadi apa ya, proper. Jadi untuk cocok banget buat cewek-cewek ya kalau yang aduh, gue bisa bawa mobil susah, tapi nggak bisa parkir gitu. padahal biasanya lebih susah kan. Ini Jadi tenang aja. mobilnya cocok banget untuk perempuan yang ingin cari parkir lebih mudah. Selain itu juga dia ada yang reverse assistant. Iya, jadi memori 50 km sebelumnya ya. Iya, jadi dia bisa ingat beloknya gimana segala macam setirnya. Jadi kita ketika terjebak misalkan kita parkir di Di gang, jalan yang buntu atau ke jalan rumah mantan, kita kaget gitu kan. Pengen mundur. Otomatis mundur. Terus mundur. Langsung aja kita praktekin. Kita jalan ya, ini dari posisi tadi kita parkir. Oke, langsung kita tekuk nih, berarti nekuk nih, harusnya dia ingat. Terus kita agak zigzag dikit kali ya, Zigzag nih ya. dia bisa nggak? Jadi kita agak zigzag dikit, tuh. Zigzag gini. Nah, coba. Terus pepetin kiri, coba Mar, pepetin kiri. Ini kiri. Oke, op. Sudah cukup Kita kayaknya. coba ya. Nah, jadi sama kayak seperti tadi, kita tinggal tekan si sensor parking. Oke, terus masuk gigi mundur. Untuk gigi mundur kita tekan yang Reversing assist. assistant. Nah, kita tekan gasnya. Tapi tetap kita harus perhatikan injak remnya ya, pedal Iya rem. tuh, jadi dia nge-detect nih segala macam. Nah, setirnya udah mulai gerak sendiri. Gerak sendiri nih. Tapi ini standby ya, kaki tetap harus direm. Jadi ini tuh sebenarnya bisa kepake yang tadi di gang sama kalau misalkan nih baru keluar rumah nggak nyampe 50 meter. Nah, tadi ambil rem Mar. Ambil rem. Tadi kan kita masuk parkir ke sini, Nah. dia bisa masuk lagi. Dan sepercaya Sambil itu aku sama BMW ini. Jadi tuh, pas posisi kepala keluar. Tadi kita keluar. Cakep. Pinter banget. Jadi BMW ini terbukti ya 320i dynamic ini Chris ya. Tuh, harganya nggak nyampe 1M. Gak nyampe 1M tapi dengan fitur seperti ini. Seri 5 seri itu juga ada. Iya. Di entry level ini dapat nih. Iya. Kepake banget. Kepake banget. Maksudnya tuh fiturnya canggih dan kepake gitu loh. Benar. Dan ini benar-benar aduh. Jadi terbukti udah. Kita dimanjakan lah. Betul. Tapi tetap safety itu di pengemudinya. Iya, Yang penting kita tetap kontrol aware. Oke, sekarang kita coba aja langsung gimana impresi kebenarannya. Let's go. Oke, sekarang kita udah jalan. Mario nyoba ini gimana rasa berkendaranya, pasti gimana Mar? Soal duduk Duduknya enak banget, nyaman banget, posisi duduknya bener BMW itu ya. Dari dulu gue yang pakai seri 5 F10 waktu itu posisi duduknya nyaman, gak tanggung, gak gimana ya. Setir juga bisa tilt teleskopi. pasti. Setir enak digenggam dengan bahan kulit asli nih. Untuk steering juga dia udah audio steering switch. Di bagian kanan, kalau di Jepang itu bagian kiri ya, kalau di Eropa di kanan. Jadi ada speed limitnya. Iya, dia ada speed Limit. gitu. Wah, oke banget sih. Terus juga pengaturan kursi udah elektrik. Udah elektrik. Kiri kanan Dan ada apa tuh lumbarnya? oh iya, di bagian driving ininya, drivernya dia ada lumbar supportnya. Terus juga ada memory seat 2 buah. Ada dua buah. Dan ini nih yang sebenarnya bikin gua enak tuh, Headrestnya nih. headrest itu bisa maju mundur. Jadi kalau kepala kalian terlalu Nenggak gitu kan. menegak, jadi ini bisa. Nah, Ini nih apa ya, kayak fitur kecil yang tapi berguna banget. detailnya itu ya mau pengaruh Chris ya buat orang yang pengen istirahat gitu. Empuk juga, dan juga ini udah kulit. Wah, pokoknya materialnya udah soft touch. Soft touch semua deh. Yoi. Gak ada yang gitu yang keras-keras. Ya, jelas lah BMW dengan harga udah hampir menyentuh 900 juta. Kenapa enggak? Gitu. Terus juga bagian interiornya ini sekarang dominasi warna hitam. Jadi kesannya lebih sporty lagi. Sporty. Terus juga dia ada ambient light. Nah, ambient ini bisa lampunya diganti-ganti. Sekarang kita lagi pakai yang warna ungu. Dia bisa Jadi ada hijau, biru, macem-macem. orange dan warna coklat. Betul. Terus juga ini udah pakai Yang iDrive seri 7 atau generasi yang ke-7. ya, jadi udah paling baru juga bisa dibilang ya. Dia bisa lewat touchscreen di sini, bisa juga lewat ini nih si Voice command-nya, dan ada shortcut si ikonnya. Dia tetap bisa ini. Hey BMW. Tuh, nongol dia. Halo.
time is it? It is 12:54 in the afternoon. Oke, jadi untuk dia voice command-nya udah canggih juga, bisa ganti warna ambient light, bisa pilih lagu, bisa telepon siapa. Keren banget. Terus juga audionya meskipun emang dia nggak ada kerjasama sama yang lain, ini masih original BMW. Dulu kan pakai Harman Kardon. Yang ini nggak kalah tapi Enggak lah. wah, ini mantap. Enak nih suaranya. Enak. Terus juga kita bisa lihat di sini sistem ininya apa? iDrive. Ya, iDrive ini udah bisa connect ke Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Jadi Wireless nih, jadi nggak perlu praktis pakai banget. kabel-kabel lagi, Chris, ya? Nggak perlu, udah praktis banget. Jadi udah konektivitas terkini. Serta di bagian situ gimana, Mar? Nah, kalau di layar TFT-nya ini full digital dan ini cantik banget. Bagian kiri itu khusus untuk bensin dan speedometer, bagian kanan itu RPM dan batas temperatur. Oh iya, dia juga bisa lihat ini kan, Mar, yang tenaga torsi sama. Iya, tenaga torsi bisa dilihat dari sini. Ada pengaturan juga, lihat kondisi bahan bakar, data-data pengendara, ada torsi dan newton meter, HP ininya, HP-nya di gas. Dan ada nih keren banget nih. Ada seperti G-tronic. Jadi kayak posisi mobil tuh akan dilihat sama dia tuh seberapa miringnya, seberapa lajunya itu mobil, G-force-nya istilahnya. Oke. Bisa dari layar TFT ini atau di layar sini ya. iDrive ini. Nah, sini juga ada joystick-nya ini dibilang. Joystick ini lucu ya. Joystick-nya dia bahannya mewah sih. Kayak black glossy yang Tapi transparan gitu, kayak smoke tapi black glossy gitu loh. mewah. Dan juga di sini ada wireless charging nggak ketinggalan. Jadi buat HP kalian yang udah canggih-canggih tuh udah masih bisa cas. Dan di sini ada armrest sekaligus juga untuk tempat penyimpanan, gede banget. Dan ada, tau nggak, Chris, USB port yang Type C. Oh iya, di sini ada Type C. Jadi kalau pengguna iPhone atau Samsung yang udah support dengan Type C, ini bisa. udah Type C nih Ini bisa. rata-rata. Nah, sekarang tadi kita ngelewatin speed bump di BSD, di mana yang speed bump ini kan terkenal lumayan besar-besar ya. Iya, itu. Nih, sekarang Itu besar dan rapat-rapat. nah ini Ini masih belum seberapa nih. Ini masih rendah. iya, tapi kayak ya udah gitu lewat aja. Kayak Sebenarnya karakternya dia itu lebih keras bisa dibilang dibandingkan seri 5. iya, lebih keras karena dengan dimensinya juga dia nggak selebar seri 5, seri 7. Nggak seberat itu juga, tapi enak handlingnya, bener nggak, Mas? Bener. Body rollnya pun tuh minim banget. Iya. Nggak sampai kita bakal limbung banget. Ditambah karena bannya ini tebalnya 50, jadi kenyamanan, peredaman lebih enak. Karena dia dimensinya makin besar, di belakang pun kalau kita pakai jasa pengemudi masih oke. Dan itu nyaman banget. Iya, Luas banget legroomnya, kalian bisa lihat itu sebagai luas banget. Headroomnya juga enak, ada headrestnya bisa di adjustable. Dapat AC juga, triple zone. Iya, triple zone di belakang. Jadi untuk safety juga udah dapat seatbelt juga tentunya. Jadi wah, enggak. Kalau dulu kan kayak naik seri 3 di belakang gitu kayak tersiksa, kalau yang ini enggak. Iya, karena yang seri F30-nya itu di row kedua itu agak sedikit sempit karena dia compact ya, Kan emang sebenarnya seri 3 ini mobil yang compact untuk si driver oriented gitu sebenarnya. Betul. Tapi kalau sekarang ini G20 ini bener-bener perubahan yang positif dan bagus banget. Yang kalau BMW itu nggak usah ditanyain lagi ya soal kekedapan kabin, suara mesin nggak masuk sama sekali. Nggak masuk sama sekali, Nggak masuk. Gila. Halus banget. Oh iya, pas lagi macet gini dia juga ada ini ya, Mas. Auto idle stop itu loh. Jadi mobil keadaan mati biar menghemat bensinnya. Tapi dia nyala untuk si AC-nya. Nah, kita gas lagi. Ya ini sebenarnya fitur udah ada dari generasi sebelumnya. Ya udah ada lama sih, cuma itu masih ada di sini dan emang itu juga kepake gitu. Ini kita nikung nih ya tuh. Lumayan kenceng nih. Pede aja gitu. Tetap gigit ya. Oke, dan untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, dia ini apa ya? Sosok sih. Sosok nggak bisa dibilang boros, nggak bisa dibilang hemat juga karena ya dengan enaknya tenaganya ini, Chris ya. Iya. Oh, tenaganya ada terus juga dia berapa speed ini, Mas? Ini 8 speed. 8 jadi speed. Wah, jadi makin banyak perpindahan giginya sih harusnya lebih halus.
harus dan irit gitu. Jadi dia kurang lebih di pengetesan ini kita bisa dapat di 10 km per liter. 10 km. Itu kalau dalam kota, kalau luar kota itu bisa kurang lebih di 15 sampai 16. Ya itu tergantung kalian mau pakai mode apa dulu. Kalau emang di Eco Pro bisa mungkin lebih dari di 17 sampai 18. Ya, Di Comfort ya sosok di 15. tergantung kondisi jalan juga sih, tapi ya itu bisa di segitu angkanya. Dan untuk mobil apa ya, sekelas BMW itu udah wah. Hemat lah hitungannya ya. iyalah, udah irit kalau dilihat dari kelasnya ya. Betul. Oke banget sih jadinya. Mesinnya dia punya tenaga sampai 184 horsepower dan torsinya juga di 300 Nm. Dimana itu nggak bisa dibilang pelan. Enggak, itu nggak pelan, itu nggak bisa dibilang boleh bilang pelan ya. Enggak, itu gede banget torsi 300 itu. Iya, dan kita coba aja langsung nih, kita Di mode yang sport. Coba jalanan kosong nih Mas. Kosong ya, kita gas dan Dia ada turbo lag dulu. Ada turbo lag dan Tapi udah kick in. Wah, langsung. Wah, ngejambak langsung. ini kecil-kecil cabai rawit ini mobil. Iya, emang buat ini banget. Maksudnya kayak gue pengen lari terus gitu, kayak kesannya tuh gitu. Jadi kalau anak muda banget ini cocok banget Chris ya, yang udah lagi kuliah atau gimana, pasti bawanya pengen yang ngebut. Tapi tetap harus hati-hati, oke? Tapi untuk dibawa santai pun mobil ini cruising gitu ya. Wah, Nah, ini enak. karena ada di mode Eco Sportnya, Eco Pro-nya ini. Iya, jadi bisa juga kita berkendara yang hemat dengan mobil ini. Jadi nuansanya tuh jadi biru nih. Warna Di biru. kelas instrumen jadi biru. Jadi rasa healing itu ada gitu loh, mode healing. Jadi buat dengerin lagu tuh sambil jalan gitu kan, pelan-pelan, cruising enak banget nih mobil. Oke, sekarang kita udah di jalan kosong. Kita mau cobain 0 ke 100-nya. akselerasi. Dan mobil. enaknya BMW itu kita bisa matiin DSC-nya itu atau Dynamic Stability Control. Matiin. Kita matiin sampai yang off. AC-nya juga udah mati. Tuh, DSC off. Masuk sport mode. Sport mode Ini dan bisa manual mode. Nah, kita pakai di manual sport. mode. Oke, siap Mat? Siap. 3, 2, 1, go. Oke. Oke, Cepet. wah, di 9. Mungkin karena pengaruh dari aspal juga sih. Dan bannya ya. Dan kita juga berdua sih. Bobot itu berpengaruh banget soal Bobot pengaruh banget. soal ini ya, waktu gitu segala macam. Kencang sih. Di 9 kita dapat ya. Tapi 9. diklaim sebenarnya bisa di 7. Bisa 7,1 detik. Ya mungkin itu dengan tenaga Dengan yang lebih proper proper lagi, pengetesannya gitu pengetesannya dengan aspal yang lebih enak juga, suhunya juga. Gitu. Oke, kita tadi udah coba inspeksi berkendaranya. Termasuk tadi kita coba parkir otomatisnya. Iya benar. Dan Itu reversing fitur yang assistant. keren banget. Iya. Masih ada di yang apa unit yang sebenarnya ini entry level. Entry levelnya di BMW itu seri 3. Wah, keren banget. Good job BMW. Good job BMW. I like this one. Soal drive experience gak perlu tanyain lagi ya Mar. Betul. Wah, udah. Pokoknya soal kita mau handling Bermanuver, iya, apapun itu ini bisa dengan mobil ini. iya, enak banget karena mengingat lagi harganya yang gak nyampe 900. Gak nyampe 900 juta. Jadi on the road di 899. 99 pas. Iya, 100 juta di segitu. Wah, amazed banget sih. Maksudnya dengan pengurangan harganya yang dulu bisa sampai 70 juta bedanya. Oh iya, jadi di sekitar di 900 sekian. Tapi rasa berkendara juga, kemewahan kabin, kecanggihannya itu tetap ada gitu, tetap bisa dirasakan gitu loh, dan berguna semua fitur-fiturnya itu. Karena ini tipe dynamic, kalau yang kalian mencari mau yang untuk performa tinggi seperti Iya. M Sport 330 itu yang harganya bisa di 1 M lebih. Ya, dia udah adaptif suspensi, Itu terus enak juga banget rasanya. mesinnya sama sebenarnya. Cuma tuningannya aja Chris ya. Tuningannya aja yang beda gitu. Jadi ya emang mungkin yang ini bisa dibilang lebih pas ketika pemula atau yang Iya, baru pemula mau ambil BMW. Ini cocok banget, jadi suspensinya nggak terlalu keras, mesinnya nggak terlalu ganas, jadi balance gitu ya. Dia gak ganas ini dalam arti di
kalau diajak pacu dia mau, Iya. diajak jinak juga dia Iya, tenang jadi nggak gitu loh. kaget gitu. Nggak kaget. Ya, mantap banget nih BMW ngasih di Indonesia pilihan yang ini gitu. Dan tentunya kita juga mau say thank you nih ke BMW Tunas. Tunas yang udah meminjamkan unit ini ke setir kanan. Iya, untuk kita review dan kita puas banget sama unitnya. Wah, Puas banget. Thank you BMW Tunas. dan jangan lupa BMW Tunas tuh punya banyak dealer. Ada 5. Di mana aja tuh, Mar? Tadi yang pusat itu ada di Tebet, lalu ada di Hayamuruk, Tomang, Bekasi, dan yang terakhir ada di Bandung. Ya, jadi udah menyebar. Dan yang tadi juga lu kasih tahu ke gua, yang lu ingetin meskipun banyak nih dealer-dealer BMW di Indonesia, tapi dealer yang ini adalah yang pertama resmi. Ya, yang resmi pertama kali di Indonesia sejak 1984. Jadi udah 38 tahun 38 dia di Indonesia ini. Wah, jadi ini dealer yang udah terpercaya banget secara kredibilitas. Istilahnya dealer yang seniornya lah Oh di iya, benar. BMW ini. Gitu. Jadi sekali lagi kami say thank you. Thank you Dan, untuk BMW Tunas. kalian bisa langsung aja kontak, kita taruh di bawah untuk Ya. lebih lengkapnya alamat dan nomor telepon segala macam. Dan berarti sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih nih Sobat Setir udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow Instagram kita di @setir.kanan. Betul. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.